Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tetap semangat, tetap kuat, tetap percaya sama Tuhan, tetap jaga hati kita. Karena dari hati kita itu terpancar kehidupan. Barang siapa berhasil menjaga hatinya, dia akan melihat Tuhan dan akan melihat masa depannya begitu indah dan luar biasa. Karena hati kita menentukan keadaan di sekitar kita, hati kita menentukan saudara diberkati atau tidak, hati kita menentukan bagaimana nasib kita. Karena itu kita sedang belajar terus tentang kesucian dalam rumah Tuhan, dan itu hanya bisa tercapai ketika kita sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan, kita mengizinkan dan membangun sebuah nilai yang saya sebut tentang disiplin atau teguran. Jadi jalan untuk gereja jemaat mengalami kesucian, kekudusan di dalam kehidupannya itu adalah bernama teguran. Karena itu penting sekali untuk kita menguduskan diri kita di dalam takut akan Tuhan. Saudara bisa bayangin ketika Daud jatuh dalam dosa, berzina dengan Batseba, kalau nggak ada Nabi Nathan menegur dia, Daud akan hancur, bahkan masuk neraka mungkin kalau dia nggak bertobat. Tapi ketika teguran itu datang, kita lihat luar biasa. Daud akhirnya bertobat. Dia kembali kepada Tuhan, kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab. Karena itu kita mengizinkan sebuah kebenaran atau prinsip yang kita coba bangun, kita hidupi di dalam hidup kita pribadi. Dan ini yang kita juga mau terapkan ketika kita ada di dalam sebuah gereja lokal. Saya menyatakan dan mengatakan, gereja kami, gereja di mana saya ada, ini menjadi sebuah nilai yang perlu dibangun, yaitu tentang kesucian dan disiplin gereja. Kesucian dalam rumah Tuhan tidak akan pernah tercapai tanpa prinsip disiplin atau teguran. Jadi gereja yang ingin mengalami kekudusan Tuhan perlu membiarkan gaya hidup ditegur itu menjadi sesuatu yang harusnya kita lakukan. Daud ketika ditegur, dia tidak marah, dia bersikap benar, dia merendahkan hatinya. Dia nggak punya banyak alasan. Beda dengan Saul ketika salah ditegur, banyak sekali alasannya. Definisi daripada disiplin adalah kalau kita membaca dalam 2 Timotius 4 ayat 2 di sini dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi definisi disiplin adalah yang salah itu dinyatakan, ditegur, dinasehati dengan segala bentuk kesabaran dan pengajaran. Kita ingin belajar kenapa disiplin ini penting. Kita akan lihat dalam Titus 1 ayat 13, kenapa disiplin itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, di dalam gereja. Saya berharap saudara senang dengan kebenaran ini, dengan yang namanya disiplin atau teguran. Yang pertama, di dalam Titus 1 ayat 13 di sini dikatakan seperti ini, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi kita lihat yang pertama, kenapa disiplin di dalam gereja penting? Karena teguran itu yang membuat gereja bisa menjadi sehat, menjadi baik di dalam iman. Banyak kali gereja imannya tidak sehat, tidak kuat, banyak penyakit-penyakit. Kenapa? Karena dosa, keadaan-keadaan yang nggak betul dibiarin. Kita cenderung membicarakan hal-hal yang salah, menggosipkannya, mendiamkannya, ketimbang kita selalu mengizinkan untuk ditegur. Sementara teguran atau disiplin itu di sini Paulus mengatakan kepada Titus, tegurlah dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Kita sedang hidup pada keadaan yang begitu luar biasa, berubah cepat. Tapi kalau gereja jemaat Tuhan punya iman yang sehat, saudara bisa memindahkan gunung, saudara bisa mengalahkan banyak hal dengan iman. Dan iman yang sehat hanya bisa terjadi karena kita mengizinkan gaya hidup untuk ditegur, dinasehati. Yang kedua, agar tidak menular kepada yang lain. Karena dalam 1 Korintus 5 ayat 6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Kita lihat satu dosa, ketidakbenaran yang kecil seperti kayak ragi, itu bisa merusak. Kita udah lihat, gereja itu bisa hancur, keluarga itu hancur. Karena dibiarkan seperti ragi. Karena itu supaya nggak menular sama yang lain. Yesus berkata lebih bagus kita masuk surga dengan kalau tangan kita yang kanan berdosa dipotong aja. Lebih bagus masuk ke surga dengan tubuh yang tidak lengkap tapi masuk surga daripada tubuh kita lengkap karena kita membiarkan saudaraku nggak dikerat dosanya. Apa yang terjadi?
Buat apa tubuhnya sempurna, ujungnya neraka? Lebih bagus katanya kalau matamu salah tuh cukil matamu. Kalau kuping kita salah, potong kupingnya. Ini ilustrasi saja Bapak Ibu. Artinya gini, jangan biarkan apapun. Karena dosa itu seperti ragi. Jadi dia perlu dikerat, perlu dibuang. Dan caranya untuk bisa sampai kepada kekudusan, harus ada teguran. Kenapa? Karena dosanya jangan menular. Yang ketiga, kenapa penting disiplin teguran? Teguran adalah gaya hidupnya Tuhan Yesus. Dalam kitab Galatia 6 ayat 1-2, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara, ketika ada yang salah, melakukan pelanggaran, kita yang rohani, kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut sambil juga berjaga-jaga. Karena bisa saja dia nggak mau ditegur, dia marah, ya kita jadi ikut marah, hati-hati. Dan ketika kita mempraktekkan teguran, disiplin, kita sedang memenuhi hukum gaya hidup Kristus. Makanya ketika Tuhan Yesus cerita tentang bagaimana dia akan mengalami penderitaan dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan dunia, Petrus berkata, dijauhkan kiranya hal itu daripadamu. Yesus berkata, hai iblis, mundur. Saudara lihat, Yesus keras sekali sampai menyebut Petrus itu iblis. Karena engkau cuma mikirin apa yang dipikirin manusia. Kau nggak pernah mikirin apa yang dipikirin Allah. Jadi saudaraku, teguran itu bagus. Ini merupakan karakter dan gaya hidupnya Tuhan. Karena Tuhan tahu dengan teguran itu, Petrus yang terselip nggak ngerti ada dosa, ada hal-hal terselubung. Saudara, dengan ditegur, itu bagus sekali. Saya rindu nih, semua sudah mendengar saat teduh ini, mari kita belajar berubah, menikmati dan menyukai respon yang benar ketika kita kalau salah ditegur. Kita nggak bisa lihat ada noda di belakang tubuh kita. Kita butuh orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa penting disiplin? Teguran adalah pelita dan jalan hidup. Dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan ujungnya kehidupan, jalannya bernama teguran, disiplin. Saya kan kemarin sudah bilang, anak yang nggak pernah didisiplin jadi anak manja, jadi anak sembarangan, anak yang nggak benar. Jadi kita perlu menerapkan, dan gereja di mana kita ada perlu kita izinkan. Jangan dibiarkan kalau ada dosa, jangan digosipin, jangan diomong-omongin, tapi ditegur. Karena itulah kenapa penting disiplin dalam gereja. Karena itu yang akan membawa kita pada kesucian kehidupan dan kekudusan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Biarlah firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Membawa hasil, membuat anak-anak-Mu bertumbuh, berbuah sedemikian rupa. Sehingga kami menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi saluran kasih kuasa Tuhan untuk orang bisa mengenal Tuhan. Yang sakit hari ini Tuhan jamah, sembuhkan. Yang sedang susah dihiburkan. Ikatan-ikatan dimerdekakan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Ada perlindungan Tuhan. Yang sedang terpapar COVID sekalipun, sembuh di dalam nama Yesus Kristus. COVID tidak bawa kematian, tapi bawa kemuliaan Allah. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.